Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi mengenai penentuan trase jalan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Ramafiani, notar 1801258. Perkenalkan, nama saya Ridwan Febrianto, notar 1801236. Saya Rizka Melani, notar 1801246. Saya Togi Idris Munte, notar 1801267. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang trase jalan. Trase jalan raya adalah garis tengah atau sumbu yang merupakan garis lurus yang saling terhubung pada peta topografi dan merupakan garis acuan dalam menentukan tinggi muka tanah dasar dalam perencanaan jalan baru, yang dikenal juga dengan nama situasi jalan atau aliniemen horizontal. Aliniemen horizontal terdiri dari garis-garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung yang terdiri dari busur lingkaran ditambah busur peralihan saja atau busur lingkaran saja. Penentuan trase merupakan penentuan koridor terbaik antara dua titik yang harus dihubungkan. Berikutnya saya akan membahas faktor yang digunakan untuk mendesain trase jalan. Yang pertama adalah faktor topografi. Dalam menentukan lokasi jalan, umumnya mempengaruhi penentuan trase jalan, seperti landai jalan, jarak pandang, penampang melintang, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah faktor geologi. Kondisi geologi suatu daerah dapat mempengaruhi pemilihan suatu trase jalan. Adanya daerah-daerah yang rawan secara geologis seperti daerah patahan atau daerah bergerak, baik vertikal maupun horizontal, tidak dapat digunakan sebagai daerah acuan untuk menentukan trase jalan. Yang ketiga adalah faktor tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan hal yang paling mendasar dalam perencanaan lokasi suatu trase jalan. Karena ini perlu adanya musyawarah yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan pembebasan tanah sebagai sarana transportasi. Yang berikutnya, yang keempat adalah faktor lingkungan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, semakin terbukti bahwa banyak kegiatan produksi manusia mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh itu harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut secara keseluruhan. Kriteria trase jalan. Ada 6 kriteria trase jalan. Yang pertama, trase diusahakan jalur terpendek jika memungkinkan. Yang kedua, tidak terlalu curam. Yang ketiga, sudut luar atau sudut tangan tidak terlalu besar. Yang keempat, banyaknya galian dan timbunan tanah harus diperhatikan. Yang kelima, banyaknya kecepatan rencana pada jalan yang akan dibuat menjadi faktor yang mempengaruhi sudut luar. Yang keenam, penentuan titik krisis pada trase sebaiknya dipilih pada garis transisi yang memiliki tinggi tanah signifikan. Oke, manfaat trase jalan. 1. Menentukan koridor terbaik antara dua titik yang dihubungkan. 2. Trase jalan digunakan sebagai salah satu acuan membentuk lengkung jalan hingga perkerasan jalan. 3. Meminimkan biaya pembangunan jalan. Sebelumnya kita harus membaca peta topografi terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Contohnya ada 2 peta topografi, yaitu peta A dan peta B, yang memiliki ketinggian yang berbeda. Peta A terlihat seperti gambar di layar. Next. Bagaimana cara membaca peta topografi tersebut?
Caranya adalah pertama membayangkan kenyataan 3 dimensinya, dibuat potongan dan diproyeksikan pada alinyemen vertikal yang dapat menggambarkan profil ketinggian tanah dari kedua peta topografi tersebut. Caranya adalah ditarik garis dari ujung-ujung lingkarannya tersebut. Next. Didapatkan perbedaan profil antara kedua peta topografi. Untuk peta A, itu merupakan gambaran dari sebuah lembah, sedangkan peta B merupakan gambaran dari sebuah bukit. Yang di tengahnya untuk lembah itu merupakan sebuah palung, dan untuk bukit terdapat puncak di tengahnya. Lalu bagaimana cara mendesain sebuah trase jalan? Di sini ada sebuah peta topografi. Lalu kita ingin membuat trase jalan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B. Sebelumnya kita membaca dahulu peta topografi ini dan didapatkan bahwa peta topografi ini merupakan gambaran sebuah lembah dan kita akan membuat trase jalan untuk menghubungkan titik A dan titik B. Next. Pembanding alternatif trase. Bayangkan profil vertikal kedua alternatif tersebut. Mana yang lebih kecil biaya galian dan atau timbunannya setelah didesain garis alinyemen horizontal atau elevasi as jalan dari kedua alternatif itu. Dari peta topografi itu ada dua alternatif yang diberikan. Ada alternatif 1 dan alternatif 2. Untuk alternatif 1 digambarkan dengan garis merah, dan untuk alternatif 2 digambarkan dengan garis hijau. Mana yang lebih baik sebagai trase jalan, yaitu alternatif 2. Mengapa dipilih alternatif 2? Karena, next. Ini hasil pembandingnya. Untuk alternatif 1 ini jalannya lebih pendek, tetapi banyak memotong kontur, dan profil vertikalnya terjal. Biaya galian dan timbunannya juga besar. Sedangkan alternatif trase 2 ini jalannya lebih panjang, tetapi tidak banyak memotong kontur, mengikuti atau sejajar kontur. Profil vertikalnya datar, dan biaya galian dan timbunannya juga sedikit. Untuk contoh dari next, kami mengambil contoh dari trase jalan tol Gempol ke Mojokerto dengan 3 alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Next. Adapun wilayah yang dilalui dari masing-masing alternatif, untuk alternatif 1 sendiri melewati Gempol, Krembung, Pungging, Mojosari, Tarik, Mojoanyar, dan Megarsari dengan panjang trase yaitu 31,1 km dengan persimpangan jalan sebanyak 16 dan sungai 9 dengan 2 flyover. Kemudian alternatif 2 yaitu melalui Gempol, Ngoroh, Pungging, Mojosari, Bangsal, Puri, dan Sokoh dengan panjang trase 39,2 km dan persimpangan jalan sebanyak 30 dengan sungai sebanyak 6. Kemudian alternatif 3 melalui Gempol, Goro, Pungging, Kutorejo, Gelanggu, dan Sokoh dengan panjang trase 41,2 km dan jumlah persimpangan jalan sebanyak 33 dengan sungai sebanyak 6. Next. Adapun faktor yang digunakan dalam penentuan trase jalan tol Gempol ini yaitu jarak tempuh, yaitu panjang trase yang dilaluinya, kemudian pengembangan wilayah dan tata ruang, kemudian pembebasan lahan, seberapa banyak pembebasan lahan pada proses trase ini, kemudian aksesibilitas atau kawasan strategis yang ada di masing-masing alternatif, kemudian teknis. Next. Pemilihan trase. Dari ketiga alternatif di atas, trase yang paling baik yaitu, bukan yang paling baik, tapi yang paling mencukupi dengan aspek-aspek yang ada, yaitu alternatif yang kedua.
Alternatif ini menghubungkan Tol Gempol sampai Mojokerto dengan pemilihan tersebut didasarkan oleh jarak tempuh yang dilalui yaitu sepanjang 39,2 km. Kemudian pengembangan wilayah dan tata ruang penunjukan pengembangan wilayah yang sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif pemilihan trase. Kemudian pembebasan lahan yang memakan biaya relatif kecil karena hanya membebaskan lahan persawahan dan bukan lahan permukiman, sehingga biaya yang digunakan relatif kecil. Kemudian yang keempat, aksesibilitas dari alternatif 2 ini menunjukkan pengembangan wilayah yang sangat berpotensi. Kemudian yang terakhir dari aspek teknis, alternatif 2 ini punya panjang trek yang sedang, membutuhkan jembatan yang sedikit, dan persimpangan yang dilalui sebanyak 30 simpang, dan dengan mempunyai sungai sebanyak 6 sungai. Next. Nah, dari kesimpulan presentasi kami ini, jadi dalam pemilihan trase itu hanya didasarkan pada 3 aspek, yaitu keamanan, nyaman, dan ekonomis. Untuk aspek-aspek yang lainnya, itu menjadi aspek pendukung pada penentuan trase jalan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.